Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 2C MI Al-Fatah Juwana yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja ya? Ya, kita akan tetap belajar walaupun di rumah melalui daring dalam jaringan. Pak Muhtar mau kirim materi lewat WA, nanti kamu simak sebaik-baiknya. Kamu ikuti dengan baik. Oke, kali ini pembelajaran kita adalah tema 1 sub tema 4. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Diikuti dengan baik ya. Oke. Nah, pembelajaran 1 dari subtema 4, yaitu tentang hidup rukun di masyarakat. Menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak, atau terima kasih dan tidak. Jadi misalnya kita diajak teman bermain sepak bola. Ayo kita bermain sepak bola di lapangan. Kalau kamu menolak, itu harus dengan kata-kata yang santun. Nah, diawali dengan kata maaf. Maaf ya, aku tidak bisa karena aku harus mengaji. Nah, itu menolak, tapi dengan cara yang halus. Oke. Sekarang menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Bahan alam itu berarti bahan-bahan yang kita dapatkan dari alam sekitar. Misalnya biji-bijian seperti ini, biji jagung. Ada biji kacang merah, ada biji kacang hijau, atau mungkin yang lain, tanah liat, atau potongan-potongan kertas, atau ini kerang yang kita dapat dari pantai, dari laut. Nah, itu semuanya adalah bahan alam. Itu bisa dibuat untuk ini, membuat hiasan atau gambar. Nah, seperti ini gambar rumah yang dibuat dari bahan alam. Ini gentengnya terbuat dari biji jagung, dindingnya warna merah ini terbuat dari biji kacang merah, dan pintu serta jendelanya warna hijau ini terbuat dari kacang hijau. Itu ya. Oke. Nah, kamu perhatikan gambar ini. Ini gambar bunga. Ini juga bisa dibuat dari bahan alam. Bisa dari potongan-potongan kertas atau potongan-potongan daun atau dari biji-bijian. Caranya ya dibuat polanya dulu. Kita membuat bunga, ada daunnya, lah nanti baru ditempel dengan bahan alam. Oke ya. Sekarang kita akan menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat dari setiap bilangan. Perhatikan contoh berikut. Berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249.
Nah, untuk penyelesaiannya, susunlah bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah. Jadi yang ini 534 ditulis di atas, 249 ditulis di bawah. Kalau mau dijumlahkan ya nanti dijumlahkan, kalau dikurangkan ya dikurangkan. Sekarang penjumlahan. Nah, ini setelah kita susun 534 di atas, 249 di bawah. Nah, ini adalah penjumlahan. Oke. 4 ditambah 9 berapa? 13. Ditulis 3. Yang satunya disimpan. Ini 10-an berarti. Disimpan. Nah, simpanannya ini ditambahkan. 1 ditambah 3 berapa? 4 ya. 4 ditambah 4 adalah 8. Karena ini satuan maka tidak menyimpan. Yang ini tetap ratusannya 5 ditambah 2 berapa? Itu 7. Ini hasil dari penjumlahan 534 ditambah 249. Kemudian pengurangan. Ya, pengurangan. Kita susun 534 di atas, 249 di bawah. 3 garis dikasih tanda pengurangan. 4 dikurangi 9 kan tidak bisa. Maka 4 ini utang dari depan. Aku utang Andi. Ya utang piro? Utang 1. 1 itu maksudnya puluhan. Maka 4 ini menjadi 14. 14 dikurangi 9. Bisa apa tidak? Bisa. Jadi hasilnya 5. Nah sekarang angka 3 ini kan diutang 1 tadi. Berarti tinggal 2. 2 kurangi 4? Tidak bisa. Maka 2 ini utang nih. Aku utang Andi, wong gonku mang diutang kok. Iki lho kentekan aku utang ya. Ya. Maka 2 menjadi 12. 12 dikurangi 4. Berapa? 8. Lah yang kali 5 kan diutang 1 tadi. Masih 4. 4 dikurangi 2. Sama dengan 2. Ini hasil pengurangan 534 dikurangi 249. Ya. Ini namanya cara bersusun pendek. Cara yang paling cepat. Cara yang paling simpel. Jadi jumlahnya kalau dijumlahkan itu 783. Kalau dikurangkan itu selisihnya 285 atau hasilnya itu semene atau selisihnya itu semene. Oke, paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan pembelajaran kedua. Mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Mengidentifikasi itu apa leh, Pak? Napa niku leh mengidentifikasi? Mengidentifikasi iku niteni ya, utawa ngetarani. Oh, ngetarani misalnya kita mengidentifikasi teman kita. Misalnya namanya Roni. Oh, Roni itu yang hidungnya mancung. Nah, itu berarti identifikasi namanya, ngetarani ya. Ngetarani utawa niteni. Misalnya Pak Motar itu yang sing piye lah, sing ndi lah. Oh, Pak Motar itu loh yang ini. Ya, itu namanya mengidentifikasi. Nah, penolakan juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan. Sikap tidak rukun menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Jadi, dalam mengucapkan penolakan kita harus dengan kata-kata yang baik supaya tetap menimbulkan kerukunan. Nek ora rukun ya
marahi tukaran, ya toh? Oke. Kita lanjut sekarang. Nah, sekarang ini pelajaran PPKN ya. Menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Mengamalkan sila pertama dan kedua. Nah, pertama dan kedua. Contoh sikap sesuai sila pertama sekarang. Sekarang sila pertama contohnya apa? Ya ini. Sila pertama ini. Sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini namanya pengamalan sila pertama. Berarti apa ini? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini berarti mereka melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang agamanya Islam ya berdoa membaca surat Al-Fatihah. Yang agamanya Kristen dengan keyakinannya sendiri. Jadi ini mereka ini yang sedang bermusyawarah ini bermacam-macam. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Kan di masyarakat begitu ya, tidak semuanya Islam. Oke. Sekarang menyebutkan pengamalan ini, bukan pengalaman. Pengamalan sila kedua di masyarakat. Nah, sila kedua. Contohnya apa? Nah, sila kedua. Nah, ini membantu orang lain yang tertimpa bencana. Ini merupakan pengamalan sila kedua. Misalkan ada salah satu temanmu yang terkena bencana alam banjir misalkan. Kemudian kamu pada urunan, ya, iuronan, ayo iuronan, sewu kok disumbang no temannya yang terkena bencana alam itu. Nah, itu merupakan pengamalan sila kedua. Oke, kita lanjutkan. Pembelajaran ketiga sekarang. Menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Ya sudah tadilah, sudah kita jelaskan. Ya, penolakan berkaitan dengan ajakan atau pemberian dari orang lain. Nah, penolakan itu tidak terbatas ketika kita diajak, tapi diberi juga. Bisa menolak kita. Misalkan kita diberi jajan oleh ibu kita atau diberi makan. Ini tak kasih makan kamu. Tak kasih makan berkat, misalnya dapat berkat itu ya. Lah kamu kan sudah kenyang, maka kamu bisa menolak dengan kata-kata maaf dan tidak, atau terima kasih dan tidak. Kalau maaf ibu, aku sudah kenyang. Atau terima kasih ibu, saya tidak bisa makan karena perutku sudah kenyang. Gitu. Ya, oke. Nah ini menolak ini. Misalnya ini ada teman yang mengajak teman yang lain. Ayo bermain bola ke lapangan. Karena ini nggak bisa. Maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Nah ini Dedi mengajak siapa ini, Yunas atau siapa, diajak bermain. Tapi Yunas nggak bisa karena masih punya tugas rumah. Mungkin dia pada waktu itu punya tugas dari orang tuanya untuk mencuci piring. Nah, maka dia menolak dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang santun. Oke, kita lanjutkan. Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Dari yang pertama maksudnya. Urut. Nah, ini ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Yang dikerjakan berarti yang ini dulu, sebelah kiri dulu. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya baru dikurangi. Soal di atas terdiri dari
operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung campuran namanya ini. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu penjumlahan. Selanjutnya hasilnya dikurangi bilangan pengurang. Nah, ini langkah yang pertama. Yang pertama kan penjumlahan, berarti ini dijumlahkan dulu ya. Dijumlahkan. 5 tambah 0, 5. 1 tambah 9, 10. Ditulis 0. Nyelengi siji. Menyimpan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti hasilnya 405. Nah, hasilnya ini baru dikurangkan. Baru dikurangi. Kalau dikurangi berapa tadi? 148. Nah, 405 hasilnya dari sini tadi ya. Dikurangi 148. Oke. Sudah bisa ya meminjam. 5 dikurangi 8 tidak bisa. Maka 5 meminjam dari depannya. 5 menjadi 15. 15 dikurangi 8. 7. Nah, angka 0 itu 10 ya. Kalau pinjam dari depannya itu 10. 0 tadi nah 10 ya, 10. 0 itu 10 karena puluhan. 10 dikurangi 1 tadi loh, dipinjam 1. Kan dipinjam tadi ya. Nah, maka tinggal 9. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Angka 4 dipinjam 1 maka tinggal 3. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah ini. Nah, jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurangi 148. Hasilnya adalah 257. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau kita sudah paham, kita lanjutkan. Membuat kolase menggunakan bahan alam. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Ya, permukaan gambar misalnya kertas, ya. Kertas, terus dikasih gambar, misalkan pola gambar ikan. Nah, kemudian gambar ini nanti ditempel dengan bahan-bahan alam. Misalkan ditempel dengan biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang merah seperti kemarin ya. Oke. Itu namanya kolase. Nah, ini juga kolase. Hasil dari hiasan kolase. Nah, ini digambar apa ini namanya apa ini ya? Burung apa ini? Burung merak atau apa? Digambar burungnya dulu baru ditempel-tempel. Nah, ini daun ini ditempel-tempel. Kemudian ini ya, pokoknya ditempelilah dengan bahan-bahan alam yang ada. Oke, demikian yang bisa Pak Motar sampaikan untuk pembelajaran 1, 2, dan 3. Yaitu tema 1, subtema 4. Oke, semoga dapat dipahami dan dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.